Kemudian di antara keutamaan 10 hari terakhir, jelas bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah berfirman, ya, Lailatul Qadri lebih baik pada 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Baik. Pertama 1000 bulan, ya kira-kira kurang lebih 84 tahun. 83 tahun lebih ya. Kira-kira. Dan Allah mengatakan lebih baik. Allah tidak mengatakan sama. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti bulan 1000 bulan, tapi kalimatnya lebih baik daripada 1000 bulan ya, 1000 bulan ya. Maka ini adalah benar-benar optimalisasi bagi seorang yang mengerti akan pentingnya waktu dan pentingnya umur. Disebutkan bahwasanya di antara karunia yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 ila 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70, wa aqalla man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Dibandingkan umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum nabi-nabi yang lainnya, umur mereka ratusan tahun sampai mungkin sekitar 1000 tahun dan yang lainnya. Maka di antara cara yang optimal agar kita bisa bersaing dengan mereka, dengan umat-umat terdahulu, Allah memberikan bonus. Ada satu malam, siapa yang beribadah di malam tersebut, seperti ibadah 84 tahun. 84 tahun. Maka ini sekedar matematika, bukan begini hitungannya. Cuma sekedar kita sekedar logika untuk membuat semangat ya. Sekedar analogi, ya, untuk menghargai waktu. Ya, jika malam kurang lebih durasinya 10 jam, durasinya kurang lebih 10 jam, ya, dari maghrib sampai terbit fajar. Sekarang mungkin 10,5 jam ya, maghrib sekitar jam 6. Fajar sekitar 4,5, jadi sekitar 10,5 jam. Taruhlah 10 jam. Maka 1 jam di malam Lailatul Qadar, ya, kurang lebih ya sekitar 8,4 tahun. Ini agar kita semangat, semangat. 8,4 tahun ya. Coba hitung aja kalau 1 detik berapa ya. Coba nanti teman-teman itu saya belum sempat hitung ya. Berarti kalau kita pingin 1 jam depan sama dengan 8,4 tahun, berarti kalau 1 menit sama dengan berapa coba kira-kira? Sama dengan berapa tahun atau berapa hari? Coba dihitung ya. Sehingga kita benar-benar pelit waktu di malam Lailatul Qadar ya. Kita jangan sampai buang-buang waktu kita untuk yang sia-sia ya, yang sia-sia ya. Mumpung ini waktu kesempatan emas bagi seorang untuk bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Makanya siapa yang melalaikan Lailatul Qadar, dia orang yang maka dia benar-benar merugi. Dia benar-benar merugi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, yang hadis Hasan, dalam riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah SAW, Inna hadha asy-syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurima al khaira kullahu wala yuhramu khairaha illa, dalam riwayat mahrum, dalam riwayat kullu mahrum. Ya.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sungguhnya bulan ini telah hadir menghadiri kalian. Sungguhnya bulan ini telah menghadiri kalian. Bulan ini maksudnya Ramadan telah hadir. Telah hadir. Ini pengagungan Rasulullah SAW mengingatkan bulan telah hadir. Wa fihi lailatun min khairin alfi syahr. Di padanya ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan dalam bulan tersebut. Kemudian kata Nabi, man hurimaha, siapa yang terhalangi darinya, faqad hurima al khaira kullahu, sungguh ia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Ini dari sisi apa namanya? Motivasi dan juga ada sisi ancaman ya. Ada masalah juga ancaman ya. Wala yuhramu khairaha illa kullu mahrum, dan tidak terhalangi dari kebaikannya kecuali orang yang benar-benar terhalangi, kecuali orang-orang yang sejatinya terhalangi, yang benar-benar terhalangi. Makanya ini ada hadis ini menggabungkan antara motivasi dengan ancaman. Motivasi seorang untuk bisa beramal saleh di malam tersebut dan juga ancaman karena orang yang terhalangi dari malam tersebut, maka dia Rasulullah memvonis dengan faqad hurimal khaira kullahu, terhalangi dari seluruh kebaikan. Gimana contohnya? Contohnya di malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil Lailatul Qadar, dia nonton film contohnya. Contohnya malam Lailatul Qadar berkelahi sama istrinya. Contohnya ya. Contoh ya gampang. Terhalangi contoh ya. Contoh malam Lailatul Qadar tidur semalam suntuk. Enggak bangun sudah subuh. Ya sayang ya. Kemudian misalnya nonton film, semalam suntuk nonton film. Nonton film, nonton sinetron. Dan lain-lain. Semalam suntuk nonton berita ghibah dan namimah. Berita dan lain-lainnya. Ngabisin waktu. Semalam bertengkar dengan suami, dengan istri. Ini contoh sederhana. Artinya orang yang malam tersebut tidak manfaat waktu, pada hakikatnya intinya dia tidak beribadah. Intinya tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah di malam tersebut dikatakan dia terhalangi dari kebaikannya, apalagi yang maksiat, tidak beribadah. Apalagi yang maksiat. Alhamdulillah maksiatnya tidak dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Cuma kebaikan aja yang dilipat gandakan. Seandainya maksiat dilipat gandakan, tentu perkara yang sangat merugikan. Makanya Ibnul Jauzi dia membawakan suatu perumpamaan. Dia bilang, bayangkan kalau antum di suatu hari yang kalau antum taruh benih, maka akan tumbuh hasil yang begitu banyak. Ya, kita bisa sama dengan Ibnu Jauzi, kita mengatakan sama. Seandainya ada di malam sekarang ini kita setiap naruh sesuatu, kemudian kita taruh benih, maka tumbuh pohon emas misalnya. Setiap taruh benih tumbuh pohon emas, dan itu berlangsung sampai subuh. Kira-kira kita berhenti menanam atau tidak? Kita tidak akan pernah berhenti. Setiap taruh benih, pohon emas. Setiap taruh benih, pohon emas. Setiap taruh benih, pohon emas. Dan apa yang saya sampaikan, setiap taruh benih pohon emas, setiap detik taruh benih pohon emas muncul, Lailatul Qadar lebih hebat karena pahala yang disiapkan di surga lebih hebat daripada pohon-pohon emas yang ada di dunia. Tapi ini kasih gambaran bagaimana seorang kemudian malas di malam tersebut sementara pahalanya begitu luar biasa. Ini seperti muqaddimah. Di sini kita akan sebutkan beberapa amalan-amalan yang mungkin kita lakukan di malam Lailatul Qadar.